Selamat pagi dan sehat pemirsa Tempo. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengumumkan bahwa satuan pendidikan di 7 provinsi yang menerapkan PPKM darurat wajib melakukan pembelajaran jarak jauh, belajar dan mengajar dari rumah sesuai dengan ketentuan PPKM darurat yang berlaku. Begitu Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Riset dan Teknologi mengumumkan perihal pembelajaran jarak jauh tersebut. 7 provinsi yang wajib menggelar pembelajaran jarak jauh ini antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Untuk satuan pendidikan di wilayah lain, memiliki opsi untuk pembelajaran tatap muka terbatas setelah memenuhi persyaratan. Belajar di rumah memang memiliki dampak positif. Anak akan memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Metode belajar kian variatif. Mereka jadi lebih fleksibel belajar di rumah. Anak juga peka dan beradaptasi dengan perubahan, seperti mengeksplorasi teknologi. Sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tak ada yang merisak atau melakukan bullying. Namun, belajar di rumah juga memiliki beberapa dampak negatif, yakni beresiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Lalu juga ada penurunan pencapaian prestasi belajar. Dinas Pendidikan menemukan adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Tidak sedikit yang mengerjakan tugas bukan muridnya, justru adalah orang tuanya. Bagaimana nasib para pelajar Indonesia selama pandemi yang sama sekali kita tidak tahu kapan akan berakhir? Bagaimana supaya sistem pendidikan tetap optimal? Bersama saya Anton Aprianto, pemimpin redaksi Tempo.co, inilah kabar pandemi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo TV dan saluran digital TV Tempo. Bersama saya telah bergabung dengan kita narasumber-narasumber hebat di bidang pendidikan. Yang pertama, saya perkenalkan Ibu Ice Khadijah, pengamat pendidikan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Semoga selalu sehat, Bu, Ibu dan keluarga. Terima kasih, terima kasih. Ya. Berikutnya ada Ibu Elis Nurhayati, Kepala Sekolah SMA 2 Cibinong, Kabupaten Bogor. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Lagi di sekolah apa di rumah, Bu? Rasanya di sekolah ya, Bu. Kebetulan ada jadwal piket hari ini di sekolah. Ya, tetap menjaga protokol kesehatan, Bu, ya, dan Siap, selalu Pak. sehat. Ya. Pembicara yang ketiga adalah Ibu Fitri Handayani. Beliau dosen jurusan komunikasi Universitas Bina Nusantara. Pagi, Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segar sekali, Bu, hari ini. Alhamdulillah. Semoga sehat, Bu, ya, dan keluarga. Amin, sama-sama. Murid-murid juga, ya. Ya, amin. Ya. Amin, amin. Dan yang terakhir, narasumber kita adalah Ibu Endah Priyati, guru sejarah SMA 12 Kota Bekasi. Ini. Selamat pagi, Bu Endah. Selamat pagi.
Selamat pagi Bu, gimana? Di rumah apa di sekolah? Halo Bu Enda? Ya, selamat pagi. Ya, sehat Bu ya? Semoga Sehat-sehat. keluarga, ibu dan murid-murid juga sehat. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam kabar pandemi. Kita langsung saja mulai diskusi hari ini, pagi ini, langsung dengan Ibu Ice dulu Bu. Setelah 2 tahun kita menjalani pandemi ini Bu, sejak Maret 2020, menurut Ibu sejauh ini gimana Bu pendidikan kita, khususnya di sekolah ya? Ya, saya juga memiliki anak Bu ya, kadang ada keluhan-keluhan merasa bosan, tapi demi keamanan rasanya kita juga harus memprioritaskan anak-anak untuk aman. Tapi gimana supaya pendidikan ini juga optimal Bu? Silakan Bu Ica. Kalau ditanyakan kondisi saat ini, pasti bervariasi. Ada sekolah yang masih struggle ya, masih menghadapi tantangan-tantangan yang tak henti-hentinya walaupun sudah lebih dari 1 tahun, karena konteks sekolahnya dan juga kompetensi kepala sekolahnya dan mungkin kreativitas kepala sekolah dan para gurunya. Tetapi ada juga yang sudah mulai melakukan adaptasi dan memperhatikan berbagai kebutuhan utama siswa yang kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana juga diizinkan oleh Kementerian Pendidikan Ristek, dan penyesuaian dalam kurikulum, penyesuaian dalam materi, penyesuaian dalam proses belajar mengajar. Ini ada sekolah yang sudah mulai menyesuaikan. Ada juga sekolah yang mungkin sudah mulai settle, sudah mulai nyaman dengan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak sudah nyaman, guru sudah nyaman. Nah, ini kan yang menjadi tantangan para pemangku kepentingan ya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun komunitas-komunitas pendidikan. Bagaimana kita mendukung sekolah-sekolah, guru-guru, kepala sekolah yang saat ini masih struggle. Jadi kalau tadi saya lihat ada 3 level ya, ada 3 level. Level yang pertama yang masih gimana, masih terus berhadapan dengan masalah gitu. Tetapi ada juga yang sudah mulai beradaptasi dan ada yang sudah mulai settle. Nah, ini memang memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Tapi soal kualitasnya gimana Bu ya? Memastikan bahwa anak-anak tetap Saya memiliki. tidak mendengar. Ya. Halo? Oke, karena ada kendala ini di Ibu Ice, barangkali kita ini dulu. Halo Bu, masih mendengar suara saya Bu? Kalau begitu kita bergeser dulu ke Ibu Elis. Bu Elis, mendengar suara saya Bu? Bu Elis, halo? Iya Pak, Ya. jelas. Gimana Bu selama pandemi ini kegiatan belajar di SMA 2 Cibinong? Pernah ada ini nggak Bu, ada uji coba untuk yang sekolah tatap muka di SMA 2 Cibinong? Ya, baik. Terima kasih Pak. Alhamdulillah SMA Negeri 2 Cibinong ini termasuk sekolah percontohan pelaksana PTM terbatas Pak. Jadi sejak Maret lalu kami sudah mulai melaksanakan PTM terbatas dengan tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Sebelumnya ada verifikasi dulu, ada kerjasama tim Satgas dari Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, kami di wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian ada checklist dari Kemendikbud juga di Dapodik yang harus kami isi. Kemudian setelah semuanya terpenuhi, baru kita bisa melaksanakan. Dan di samping itu juga sebelumnya kami di akhir Desember sudah
membuat satu angket survei orang tua dan siswa. Harapannya seperti apa setelah 1 tahun lebih anak-anak belajar di rumah. Hasil angket saat itu hampir 70% orang tua dan peserta didik mengharapkan adanya tatap muka, Pak. Ya saat itu. Tetapi tadi maaf Bu, yang tadi yang tatap muka terbatas tuh sudah Ya. dilakukan berarti ya? Sudah, kalau di kami sudah dari mulai Maret Pak sampai Juni kemarin. Marutan ini ya, yang Sampai ya Maret ini. itu berapa siswa Bu yang masuk sekolah? Kami masih bergantian Pak karena sesuai dengan aturan ya 50% pun tidak seluruh siswa karena di sini siswanya cukup banyak ada 1.231. Jadi kami sistemnya berjenjang. Di awal-awal apalagi di pertengahan Maret itu misalnya kelas 10 12 kelas kami hanya mengajak anak di PTM terbatas 6 kelas sejumlah 6 kelas, jadi 50% dari total 12 kelas tersebut gitu. Jadi tapi alhamdulillah nggak ada ini Bu ya, nggak ada apa istilahnya yang terkena kasus dan segala macam dalam proses uji coba ini ya? Tidak Pak, tempo hari sempat ada di akhir pada saat ulangan, tetapi kami kebetulan ada tim medis ya, kami ada UKS yang standby, ada 3 dokter dan 1 perawat yang selalu siap. Ada sejak COVID ini kami ada hotline service, layanan 24 jam melalui WA dan web, email. Jadi kami bergerak cepat ketika mendengar ada anak demam, kemudian kami melakukan tracking. Anak tersebut pas masuk ada 8 orang waktu itu di tracking. Alhamdulillah tidak ada yang bergejala apapun. Dan mungkin sekarang juga banyak kejadian terpapar COVID di lingkungan perumahan dan juga di keluarga ya Pak. Ya. Nah tadi kan Ibu bilang, Bu Elis bilang proses uji coba sudah cukup berhasil. Satu sisi ada survei juga yang anak-anak kalau ditanya 70% tadi mau tatap muka ya? Ya itu saat di awal Pak, di Januarian ya Januari kami akhir Desember melayangkan survei tersebut. Tapi guru dan jajaran pengajar di SMA 2 Cibinong dengan kondisi seperti ini menilainya gimana Bu? Lebih efektif di rumah saja atau misalnya ya terbatas tatap muka itu? Kalau dikaitkan dengan efektivitas belajar tentu saja Pak lebih efektif langsung tatap muka ya. Tatap muka yang menyeluruh ya seperti sebelum ada pandemi COVID. Tetapi karena keadaan saat ini kan tatap muka pun terbatas hanya 50%. Jadi kami menerapkan model blended learning. Blended learning itu karena 50% peserta didiknya belajar di kelas langsung bertatap muka dengan para guru, tetapi guru pun double job harus melayani peserta didik yang ada di rumah. Jadi ada tayangan tetap melalui Zoom atau Google Classroom. Jadi guru itu melayani dua sisi, yaitu peserta didik yang 50% di sekolah dan 50% di rumah. Dan seakan-akan mereka tetap berada dalam satu kelas yang sama gitu Pak. Bu Elis, satu lagi sebelum kita kembali ke Bu Ice. Ya. Apa sih sebenarnya kekurangan belajar di rumah nih? Masing-masing mungkin memiliki plus minus ya Pak ya. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID dan ada kebijakan dari pemerintah, tentu saja kami melaksanakan apa yang diinstruksikan pimpinan ya dari pusat, dari Kemendikbud. Di sini kalau ditanya kekurangan barangkali ketika anak PJJ yang agak sulit ketika memasukkan evaluasi kami itu adalah dalam menilai karakter peserta didik Pak. Jadi tidak langsung kita bisa melihat ya karakter anak-anak itu ketika para guru mendidik anak langsung di dalam kelas yang nyata. Tetapi kalau di kelas virtual terus terang agak sulit ya. Terutama penilaian keterampilan, praktik, mata pelajaran IPA gitu kan Pak, olahraga akan sulit dilaksanakan apabila PJJ. Kemudian juga menurut
angket juga melalui Google Form, kami rajin ya evaluasi dengan orang tua dan peserta didik. Motivasi belajar anak cenderung menurun kalau PJJ, Pak. Ya, jadi mereka merasa banyak anak yang merasa kesulitan belajar. Jadi mungkin untuk anak-anak yang sudah punya mental self study yang kuat ya, belajar mandiri tidak masalah ya, Pak. Kan sekarang bahan pelajaran banyak ya, e-modul dan sebagainya ya, fasilitas banyak. Tetapi ada siswa yang memang belajarnya membutuhkan tatap muka ya dengan gurunya. Mungkin itu kenapa dalam presentasi di bulan Januari awal itu mayoritas orang tua mengharapkan ingin segera PJJ sebelum pandemi seperti saat ini ya Pak. Jadi alhamdulillah gitu kan, dukungan dari orang tua, izin kan tetap harus mengantongi izin juga, komite sekolah juga membuat surat pernyataan dukungan dan dilaksanakan. Dan anak-anak terlihat sangat excited ya, senang gitu, bahagia, mungkin karena sudah lama di rumah terus ya, jadi menyambut gembira dengan adanya PTM waktu beberapa bulan lalu itu Pak. Kemudian kekurangan yang lain juga ini Pak, bagi peserta didik yang memiliki kendala dalam dawai ya, tidak memiliki perangkat yang memadai yang support, itu pun akan bermasalah kalau PJJ. Jadi walaupun sudah didukung pemerintah dengan adanya kuota, kemudian kami juga menambah kuota tambahan untuk siswa kurang mampu melalui pembiayaan dana pemerintah, BOS reguler atau BOPD dari Provinsi Jawa Barat, tetap saja terkendala gitu. Kami melihat ada anak-anak yang memang betul-betul tidak bisa, dan kami kadang waktu itu mengundang juga barangkali ada yang ingin di sekolah, kita fasilitasi dengan laptopnya ya, walaupun tidak banyak tapi tetap kami fasilitasi juga. Kemudian juga anak-anak sekarang PJJ itu cenderung ada di zona nyaman anak-anak ya. Jadi apa ya, semangat dan kreativitasnya tidak seperti mereka bertatap muka langsung gitu Pak. Untuk guru pun barangkali kendalanya luar biasa Pak, karena ketika PJJ guru itu betul-betul harus memang mampu mengembangkan diri, mengembangkan kompetensinya untuk mampu memberikan pembelajaran daring atau virtual yang kreatif, inovatif ya, sehingga anak-anak tidak boring ya. Dan alhamdulillah kami bergerak terus untuk memperbaiki dan untuk mengembangkan mutu layanan pendidikan. Kebetulan tahun ini juga kami terpilih menjadi salah satu sekolah model program sekolah penggerak dari Kemendikbud. Jadi memang menyesuaikan banyak platform pembelajaran yang bisa kita manfaatkan sekarang sehingga pembelajaran PJJ tetap bisa menarik untuk anak-anak Pak. Oke Bu. Ya, bisa dilanjutkan Bu, yang tadi bagaimana sebenarnya penilaian guru dan pengajar di SMA 2 Cibinong. Masih tentang PJJ ya Pak, bukan PTM ya. Kan PJJ ya? Ya. Ya. Termasuk evaluasinya soal yang jarak jauh itu Bu, yang di rumah itu. Ya. Ya. Untuk PJJ ada beberapa kendala ya, diantaranya barangkali untuk para guru cenderung agak kesulitan para guru untuk menilai keterampilan, praktik, kemudian juga pembelajaran yang mengarah pada praktek ya, olahraga juga tentu saja tidak dapat dilaksanakan, tapi hanya teori-teori saja. Kemudian juga peserta didik juga cenderung menurun motivasinya karena mereka mungkin merasa belajar PJJ itu kurang maksimal ya. Walaupun kami dari pihak sekolah berusaha memberikan pelayanan terbaik dan kami bergerak terus untuk berinovasi, memberikan pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh yang kreatif dan inovatif sehingga anak-anak tidak bosan ya. Tetapi di situ juga mungkin ada kendala lain. Peran serta orang tua pun sangat penting di sini untuk mendorong peserta didik. Evaluasi kami ada saja di antaranya anak yang memang terlambat masuk bergabung di kelas virtual karena
ketiduran. Nah, itu kan harus ada dukungan dari orang tua juga untuk mengingatkan jadwal. Kemudian kekurangan lain barangkali yang dirasakan oleh kami dan mungkin anak-anak juga, karena PJJ ini sangat terbatas waktunya, otomatis itu jadwal pembelajaran itu singkat ya, untuk mencapai tujuan pembelajarannya cukup ekstra ya, harus bekerja keras para guru itu, karena waktu yang diberikan anak-anak tidak boleh terlalu lama juga untuk belajar jarak jauh menggunakan daring ya, virtual. Dan kami pun ada tugas-tugas Pak, tidak 100% daring, karena kita juga melihat kemampuan orang tua ya, daya dukung peserta didik juga dalam kuota dan lain sebagainya. Jadi ada pembagian juga untuk pembelajaran jarak jauh pun ada materi yang berupa penugasan-penugasan. Mungkin ini cara kami untuk melatih anak-anak atau peserta didik untuk siap dengan pembelajaran andragogik ya, pembelajaran orang dewasa. Anak-anak harus terbiasa dengan self study, belajar mandiri dengan diberikan modul-modul bahan ajar dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Oke, menarik sekali Bu Elis, tapi kita pindah dulu ke Bu Ice. Ya, Bu Ice. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan suara. Ya. Silakan Bu, dilanjutkan bagaimana kita melihat Iya. pembelajaran selama pandemi ini. Jadi tadi kalau ditanya bagaimana, saya katakan tadi ada saya mengidentifikasi ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok, kelompok yang sampai hari ini masih menghadapi tantangan-tantangan, kelompok sekolah yang menyesuaikan dengan keadaan dan segera berangsur-angsur merasakan kebermaknaan proses pembelajaran, jadi pengembangan proses kolaborasi dengan orang tua dan sebagainya terus dilakukan. Tetapi ada juga kelompok ketiga yang sudah settle, jadi sudah menemukan cara terbaik bagaimana membermaknai proses pembelajaran di sekolah. Bagaimana menghantarkan anak-anak ini mulai menyadari pentingnya belajar secara mandiri. Ini kelompok ketiga yang biasanya ini dialami oleh sekolah-sekolah yang memang sudah terbiasa independen ya, sekolah-sekolah swasta yang punya model kepemimpinan yang membangun seluruh ekosistemnya, mulai dari orang tua, siswa, itu sudah terbiasa sehingga ketika mengalami perubahan ini ya tidak terlalu repot menyesuaikan. Jadi ada 3 kelompok ini. Nah, sekarang yang memang harus mendapatkan pertolongan kan 2 kelompok. Yang pertama yaitu yang sampai saat ini masih struggle dan yang sedang melakukan proses penyesuaian. Nah, sebenarnya kalau boleh dikatakan pandemik ini kan titik balik ya. Titik balik untuk insan pendidikan menyesuaikan dengan kehidupan di luar pendidikan, di mana teknologi kemudian sudah bukan merupakan hal yang asing. Teknologi harus dapat dimanfaatkan, bukan digunakan. Dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membermaknai kehidupan. Bukan hanya untuk dipakai, tapi untuk membermaknai kehidupan. Oleh sebab itu, di sini yang berperan kalau dalam konteks sekolah adalah bukan ketersediaan teknologinya, bukan ketersediaan platform-platform yang canggih-canggih, tetapi cara pandang para insan pendidiknya, yang mana di sini mereka perlu untuk melihat apa sih kebutuhan murid saya, terutama pada masa PJJ ini, pada masa remote learning ini, apa sih yang dibutuhkan murid saya? Yang dibutuhkan murid saya adalah mempertahankan
mempertahankan memproses dirinya untuk belajar. Nah, oleh sebab itu sekolah perlu menyesuaikan perencanaannya, pelaksanaan proses pendidikannya yang sudah tidak lagi menduplikasi model tatap muka. Tetapi ya memang harus melakukan penyesuaian yang agak dramatis. Dalam arti agak drastis ya, dalam arti mulai dari perencanaan, mulai mendeteksi siswa saya ini sebenarnya siapa. Artinya Kemudian yang mereka butuh apa? Bu Ica, artinya yang seperti Ibu sampaikan tadi itu belum dilakukan oleh pemerintah ya? Pemerintah sudah mendorong dalam arti membolehkan penyesuaian materi, penyesuaian kurikulum itu sudah dibolehkan. Nah, sekarang bagaimana mendukung para insan pendidik ini dan penyelenggara sekolah ini agar menyadari hal itu. Kalau tadi disampaikan ada memberikan tugas, tidak bisa terus-terusan sinkronus tatap muka lewat aplikasi-aplikasi online. Ya memang tidak seharusnya begitu. Oleh sebab itu perlu perencanaan yang detail. Kapan anak-anak ini bisa melakukan tugas sendiri. Nah, ketika tugas sendiri inilah yang perlu menjadi perhatian. Lah kalau tugas sendiri cuman dikasih soal-soal disuruh mengerjakan, ya pasti anak-anak rindu ketemu temannya, rindu bersosialisasi dengan temannya. Namun ketika tugas-tugas tadi dipersonifikasi ya, dikontekskan dengan diri anak, dia melihat kondisi di dalam kehidupannya. Ketika diberi tugas, tugas itu selalu menyangkut dirinya, selalu menyangkut lingkungannya, selalu meminta pemikirannya. Bu Ica, bukan mungkin sih sudah ya. Menarik sekali, cuma kita tahan dulu Bu Ica. Iya. Kita ke perspektif mahasiswa dulu ini, ke Ibu Fitri, supaya nanti kita bisa mengeksplorasinya lebih komprehensif. Iya. Bu Fitri? Ya. Nah, tadi sudah SMA, Bu Ica sudah memberikan gambaran secara garis besar soal pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini. Nah, mahasiswa sendiri gimana Bu? Sudah 2 tahun model dan polanya belajar apa di tempat Ibu itu mix atau memang sudah benar-benar di rumah saja? Oke, kalau di tempat saya mengajar sih memang masih full online. Semuanya masih online. Kebetulan kan kemarin sempat ada opsi untuk untuk mulai membuka ya pas tahun ajaran baru ini, cuma ternyata kan situasi ternyata tidak semakin membaik gitu, jadi akhirnya ditunda keputusan untuk melakukan pembelajaran tatap muka kembali gitu. Karena kebetulan kalau mahasiswa sih mungkin agak beda ya, karena kan kalau SMA kuliah itu kan udah dewasa ya, mereka udah lebih bisa mungkin beradaptasi juga mungkin untuk segala kendala-kendala teknis kayak anak SD kan mesti didampingi orang tua atau mungkin perlu ada belajar teknik-teknik atau kemampuan teknis lah ya. Itu kan mungkin untuk anak yang masih SD, SMP mungkin masih butuh pendampingan. Kalau kuliah mungkin mereka udah cenderung secara teknis mungkin lebih jago bahkan daripada dosen-dosennya gitu ya. Jadi kalau untuk melakukan pembelajaran online mungkin mereka nggak masalah untuk menyerap atau beradaptasi dengan teknologinya. Cuma memang tetap sih namanya mahasiswa, apalagi kalau mahasiswa baru ya, kan mereka tetap pengen gitu ada sosialisasi, bertemu dengan temannya gitu ya, atau mungkin ya beda lah, itu yang nggak bisa, tetap belum bisa digantikan ya oleh teknologi atau oleh pembelajaran online gitu. Kalau menyangkut ininya Bu, kalau menyangkut kualitinya ya, kita kan tahu itu kan juga sebetulnya mahasiswa ini kan nanti setelah kuliah itu akan langsung ke dunia kerja. Dengan pembelajaran online ini kan yaitu artinya ada tuntutan agar mereka benar-benar ya, harus kita akui bahwa tadi yang disampaikan oleh Bu Ica,
bahwa ada kendala di dalam konteks pembelajaran online. Tadi juga Bu Elis juga prakteknya nggak bisa. Nah, menutup kekurangan itu untuk mahasiswa gimana? Karena kan khawatir mereka nggak siap di dunia kerja. Iya, betul. Memang sih sangat udah kelihatan sih Pak Anton, kelihatannya kayak untuk mereka kayak kemampuan berkomunikasi pun kadang-kadang masih belum menunjukkan belum bisa untuk ke dunia kerja ya. Misalnya kayak cara mereka mengirim email atau mengirim chat gitu ya, itu kan masih belum terasa gitu ya untuk mereka siap di dunia kerja. Maksudnya kalau kita pembelajaran ketemu langsung kan kita bisa sambil menginformasikan gitu ya harus bagaimana. Kalau online itu kan terbatas ya, waktunya juga terbatas. Terus kadang kita mau menyamakan materi aja nggak bisa tercover semua, harus ada yang dipilih-pilih yang penting-penting gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang tidak tersampaikan sih kalau ketika pembelajaran online. Yeah. Terutama untuk ke soft skill-nya ya. Kalau technical skill mereka sudah dapat semuanya gitu dari internet ya. Kalau technical skill, tapi kalau skill tuh kampus sendiri gimana Bu? Nah itu, yang skill itu gimana Bu? Nah ya memang kalau untuk kalau kebetulan kalau di tempat saya mengajar itu memang ada program internship ya, mereka kemudian magang gitu ya selama 2 semester. Cuma memang ketika magang sekarang pun kan mereka jadi magangnya juga kebanyakan online. Kita masih memilih menyarankan untuk yang online juga gitu, yang WFO gitu. WFH. Nah, jadi mereka juga tetap sih kayaknya memang generasi yang sekarang ini yang 2 tahun pandemi ini memang kita merasa pasti mereka akan agak kesulitan nanti kalau misalnya udah kembali ke dunia atau ke kehidupan normal gitu ya. Hal-hal yang tadinya bisa dilakukan secara online itu kan beda kalau kita tatap muka gitu ya. Kayak apa namanya? Ya lebih ke soft skill, bagaimana berhadapan dengan orang, berbicara dengan orang secara langsung gitu. Itu tetap sih. Juga teknis-teknis kayak beberapa praktek-praktek yang terpaksa harus dialihkan ke hal lain gitu. Biasanya sih diberikan tugas lain yang ya dikait-kaitkan lah ya, mungkin mirip, tapi tetap aja sih ada esensinya mungkin yang harus kita korbankan gitu ya, harus diganti dengan hal lain yang kita anggap mungkin bisa memberikan gambaran lah sedikit tentang apa yang mau didapatkan oleh mahasiswa, tapi tetap aja beda sih ya. Walaupun mahasiswa juga maksudnya secara kita mikir secara usia, secara kesiapan mungkin mereka sudah lebih siap untuk online. Tapi banyak tetap yang mereka juga rugi atau bukan rugi atau mereka terpaksa harus korbankan sih karena pelajaran online ini. Tetap ada plus minusnya ya bagi mahasiswa. Oke, terima kasih Bu Fitri. Ini menarik sekali. Nanti kita ulas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita ke Ibu ini dulu, Bu Endah, guru di SMA 12 Kota Bekasi. Bu Endah, kita tahu bahwa Bekasi termasuk salah satu zona yang paling banyak zona merah ya, yang saat ini. Tapi semangat untuk tatap muka itu juga tinggi banget di Bekasi itu. Gimana Bu melihat apa memang Bekasi sudah di SMA Ibu sendiri sudah melihat jarak jauh itu tidak efektif atau bagaimana Bu? Halo Bu. Ya, Bu Endah. Ya, suaranya belum terdengar, Bu. Ya, mungkin ada kendala teknis di jaringan Bu Endah. Oke, sambil menunggu perbaikan jaringan, pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik yang sangat menarik ini, menyangkut masa depan murid, mahasiswa selama pandemi COVID-19, yang kita berharap bahwa ini segera berakhir. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya, Anton Aprianto, pemimpin redaksi Tempo.co, dalam kabar pandemi, bagaimana nasib sekolah kita. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Saya kembali ke Bu Ice. Bu Ice, yang tadi saya sempat singgung di awal, Bu, bahwa dalam hal mendidik anak, ini kan memang ada dilema ya, Bu, ya, di saat program di rumah itu, pendidikan di rumah, pendidikan jarak jauh, ada peran orang tua yang terlalu berlebihan nih, Bu, nih. Yang saya punya banyak teman gitu yang dia mengaku banyak sekali nilai anaknya itu sekarang bagus-bagus, Bu. Dari dulunya bisa 6, sekarang sudah bisa 9. Mereka menduga itu karena yang mengerjakan adalah orang tuanya. Nah, ini gimana, Bu, ya? Kondisi seperti ini. Kita harus kembali ke kembali ke peran awal kita mendidik anak itu untuk apa sih? Sekedar menyekolahkan dan kemudian dapat nilai, dapat raport, atau memiliki kompetensi untuk melanjutkan hidup. Ya. Nah, ini harus disadari baik oleh orang tua maupun oleh guru. Sehingga ketika melakukan proses mendidik, itu tujuannya bukan hanya checklist menyelesaikan tugas, bukan hanya checklist mengumpulkan tugas, tetapi bagaimana tugas yang diberikan itu bermaknai untuk persiapan kehidupan. Nah, kalau orang tua kemudian ikut campur agar nilainya bagus, jangan kecewa kalau akhirnya anaknya cuman dapat tiket lulus dengan nilai bagus tapi nggak bisa main. Saya ibaratkan kalau pemain bola bisa tiket masuk lapangan tapi nggak bisa main karena kompetensinya tidak sesuai dengan tiket yang dibawa. Nah, ini ketika orang tua ikut campur, bukan ikut campur dalam mengerjakan tugas anak-anaknya. Dan kemudian gurunya tutup mata, pokoknya dinilai kalau ini bagus, nilainya bagus. Tetapi tidak dieksplor lebih jauh seberapa jauh anak terlibat di dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Loh, sekolah itu menyiapkan kehidupan, mendidik itu menyiapkan anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan, bukan hanya untuk lulus dan mendapat ijazah. Tapi kalau kita bicara ideal, seperti apa, Bu? Baik itu yang harus dilakukan. Bicara ideal ya tadi, pertama, sekolah menjalin kerjasama dengan orang tua, menyampaikan bahwa penilaian yang dilakukan, nah ini kan urusannya kalau orang tua tuh maunya nilai. Guru juga maunya nilai. Nah, penilaian yang dilakukan, kriteria penilaiannya dulu. Penilaian yang dilakukan bukan hanya anaknya selesai dan bagus, tetapi saya ingin menilai proses anak itu mengerjakan. Jadi, bagaimana guru atau sekolah merancang tugasnya. Merancang tugasnya itu tidak hanya ini loh dikasih PR project harus selesai. Project tahap 1. Tahap 1 bagaimana anak membuat perencanaan. Nah, kemudian tahap 2. Nah, sehingga proses mendidik guru dan orang tua ini untuk menyiapkan anak menguasai sebuah kompetensi, bukan menyerahkan produknya. Poinnya ada di kesadaran tadi orang tua itu ya. Ya, sama-sama orang tua maupun sekolah ya, nggak bisa hanya orang tua saja. Sekolah juga harus menyadari bahwa sekolah perlu mengajak sama-sama orang tua menemani anaknya belajar, bukan membantu anaknya belajar, menemani anaknya belajar, memberi motivasi agar anaknya mampu melakukan sesuatu.
Sebelum kita ke Bu Elis, satu lagi Bu, artinya memang yang tadi disampaikan Bu Ice, kerjasama antara sekolah dan orang tua sejauh ini belum maksimal ya? Belum maksimal dalam arti yang bermakna ya. Karena seringkali selama ini sebelum ada musibah pandemi, kerjasama itu selalu menyiapkan infrastruktur. Ya, ketika manggil orang tua, barangkali Pak Anton juga punya pengalaman. Ketika manggil orang tua, ini gimana di kelas ini tidak ada fasilitas untuk majalah dinding, bagaimana? Ya itu kan. Nah, sekarang bagaimana kerjasama itu diubah menjadi kerjasama yang bermakna dalam arti menemani anak-anak belajar. Ya, itu artinya tantangan orang tua selama pandemi ini, Bu ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Ice. Kita boleh nafsu pokoknya, orang tua nggak boleh nafsu. Ya, menarik Bu. Kita ke Bu Elis. Kita mau membedah soal barangkali mungkin SMA 2 Cibinong Bu punya formula yang bisa dicontoh oleh sekolah lain. Gimana sih idealnya pengajaran dalam kondisi pandemi ini? Satu sisi tadi sempat kita bahas bahwa idealnya memang tatap muka itu yang paling maksimal Bu ya. Tapi dalam kondisi pandemi yang bahkan sekarang grafiknya semakin naik, semakin tinggi kasus per harinya, itu kan mustahil kita lakukan. Tapi gimana supaya ideal? Mungkin SMA 2 Cibinong punya formula yang ideal atau sudah diterapkan barangkali? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah tadi sebagaimana Ibu Ici sampaikan, memang harus sesuai dengan rancangan awal ya, dengan perencanaan yang baik, bagaimana melaksanakan PJJ ataupun PTM terbatas dengan baik. Untuk PJJ tentu saja ada jadwal ya Pak, ada penjadwalan, karena untuk PJJ anak-anak kan tidak harus daring terus, ada penugasan, tapi penugasannya terstruktur dan ada support dari orang tua dan juga dari guru mata pelajaran. Jadi saya sebagai kepala sekolah mengajak orang tua untuk bekerja sama dalam pelaksanaan ini, diantaranya adalah untuk memberikan dukungan penuh ya kepada anak-anaknya pada saat mereka melaksanakan kegiatan PJJ. Jadi peran serta orang tua dan juga program perencanaan PJJ di sekolah yang sangat baik itu akan sangat mendukung. Di samping jadwal, kami juga insya Allah melakukan satu perubahan yang memang sudah menjadikan satu keniscayaan saat ini untuk melatih para guru, walaupun mereka sudah terbiasa dengan multimedia, tetapi mereka jangan puas pada zona nyaman, artinya cukup hanya mengenal Zoom meeting saja, tapi kami waktu liburan kemarin ada pelatihan, bahkan siswa pun ada workshop untuk siswa terkait mengikuti kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif melalui Microsoft Teams 365, kemudian Google Classroom. Jadi ada pelatihan. Mayoritas guru sudah mampu, tetapi kan dari 53 guru itu ada guru yang memang belum siap untuk perubahan yang sangat cepat dengan adanya pandemi COVID ini. Adanya pelatihan pun itu mendukung pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi anak-anak tidak hanya menggunakan Zoom meeting saja ketika guru memberikan materi secara daring, tetapi kami bervariasi, kadang menggunakan Google Classroom, kemudian juga menggunakan Microsoft Teams 365, kemudian pelatihan soal evaluasinya sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi yang luar biasa, dan kami terus update ya memperkenalkan kepada guru-guru dan peserta didik, dan semua dituangkan dalam satu perencanaan yang baik. Di samping itu juga barangkali
Setiap bulan kami ada evaluasi, ya kami mengundang orang tua juga melalui Zoom, tetapi karena keterbatasan waktu, kalau evaluasi setiap bulan, tetapi mengundang di Zoom meeting-nya kurang lebih 2 bulan sekali kami mengundang secara bergantian, menyampaikan kendala yang disampaikan anak-anak, karena ada melalui Google Form juga kami melakukan evaluasi kepada peserta didik, apa yang menjadi kendala. Perlu diingat juga barangkali ketika pembelajaran daring atau PJJ ini dilaksanakan, guru memang ekstra di sini harus memiliki kompetensi yang plus-plus. Biasanya ini guru BK yang menghandle, yang menguasai gaya belajar dan lain sebagainya. Tapi saat ini para guru harus mampu melihat anak-anak didiknya itu mereka cenderung gaya belajarnya seperti apa. Karena kalau melihat realita, gaya belajar anak kan ada 3 ya Pak, ada auditor, ada yang sifatnya mendengar, auditor gitu kan, ada yang visual, bisanya dengan visual belajarnya, ada juga yang kinestetik. Nah guru pun harus menyesuaikan ketika memberikan pembelajaran, mampukah guru memberikan layanan terbaik kepada anak-anak pada saat PJJ dengan melayani berbagai latar belakang gaya belajar anak tersebut. Memang perlu adanya program yang matang dan update terus kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga anak-anak tidak cepat bosan belajar secara virtual. Itu Pak diantaranya. Ya, oke. Bu Elis, apa sebenarnya menurut Ibu ya kalau kita melihat ke depan? Katakanlah ya, saya tidak ingin memprediksi yang buruk-buruk, tapi kita harus mengantisipasi seandainya memang dalam 1-2 tahun ke depan itu pandemi belum berakhir. Apa tantangan untuk memperbaiki kualitas murid ya selama pandemi ini? Yang Ibu lihat dari pengalaman selama pandemi yang sudah terjadi. Dari pengalaman kami hampir 2 tahun ini barangkali ya melaksanakan kegiatan, walaupun kemarin dari Maret sampai akhir Mei, kami awal Juni masih mampu melaksanakan alhamdulillah PTM terbatas. Evaluasi kami itu barangkali yang paling utama adalah kerjasama yang baik ya, networking antara pihak sekolah dengan orang tua ya, didukung oleh komite sekolah yang menjadi penjembatan kami, adanya sinergitas ya, komunikasi yang baik di antara pihak sekolah dengan orang tua itu sangat penting nomor 1. Kemudian juga dukungan dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah, terutama dalam hal ini Kemendikbud, bagaimana merancang platform pembelajaran yang inovatif kreatif, tetapi mampu dapat dipakai tidak hanya untuk sekolah-sekolah yang ada di kota barangkali yang harus perlu dipertimbangkan juga adalah, ini andaikan kalau panjang ya Pak berkepanjangan PJJ, barangkali perlu difikirkan juga bagaimana sekolah-sekolah yang ada di remote area. Kami SMA Negeri 2 Cibinong termasuk beruntung ada di perkotaan sehingga mudah ya. Kendalanya adalah apabila kami pengen idealis memberikan layanan pembelajaran secara daring yang maksimal, otomatis itu akan berdampak kepada pembiayaan. Pembiayaannya misalnya kuota anak-anak pun harus difikirkan, kuota guru-guru harus difikirkan. Insya Allah itu disupport oleh dana dari pemerintah ya, BOS reguler dan juga dari BOPD Provinsi Jawa Barat. Tetapi masih sampai saat ini masih dirasa kurang. Nah, bagaimana ke depan pemerintah atau pemerintah pusat ataupun daerah mampu mendesain, merancang satu model-model pembelajaran yang pembelajaran daring, tetapi tidak memberatkan untuk aplikasi-aplikasinya itu tidak terlalu berat untuk kuotanya. Sejauh ini banyak orang tua mengeluhkan masalah kuota juga Pak. Karena lumayan ya kalau setiap hari daring full sekian jam gitu kan. Nah ini perlu difikirkan pembelajaran yang mungkin yang bisa offline, bisa online, sehingga semua sekolah dimanapun bisa menikmati platform dari pemerintah ini. Itu yang kami harapkan. Oke, sebelum saya ke Bu Enda, artinya memang kuota itu belum cukup Bu ya, baik itu untuk orang tua murid tadi, untuk murid terutamanya.
Iya, Fungsi karena itu ya. 1 minggu, kalau mau ideal ya Pak, kan tugas-tugas pun, kadang daring juga gitu kan, Ya. walaupun sebagian tidak bisa offline juga. Ya. Tetapi ketika kami evaluasi dari hasil Google Form, ya pembiayaan untuk kebutuhan, online anak-anak belajar PJJ itu luar biasa menurut para orang tua dan guru pun, sama menyampaikan hal yang sama juga. Artinya tantangannya di situ ya, ada biaya yang lebih dari Salah satunya itu Pak, ya. mungkin, dan juga dukungan penuh orang tua yang mungkin harus lebih ditingkatkan ya. Orang tua pun, tidak sepenuhnya, menganggap bahwa pembelajaran PJJ itu, diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Tanpa dukungan orang tua pun akan sulit seperti yang saya contohkan tadi. Ada kalanya beberapa siswa orang tuanya sibuk, bekerja, anaknya ketiduran, nah PJJ akhirnya sampai wali kelas itu, mengingatkan anak-anak, di bel tidak nyambung, di WA tidak nyambung, ternyata ketiduran gitu kan Pak. Nah itu kan harus didukung oleh orang tua juga. Oh, menarik sekali Bu, ini memang harus ada kerjasama ya antara orang tua, murid, guru, karena ini tantangan yang cukup berat lah bagi Iya betul pendidikan Pak. kita. Terima kasih Bu Elis. Iya sama-sama. Kita ke Bu Endah, sudah oke jaringannya Bu? Baik, bisa dicoba. Oh, menarik sekali. Tadi sempat ini ya Bu Endah, Di sini hilang rumah saya koneksinya. Bandara Halim Perdana Kusuma, jadi kadang disconnect jaringan. Tapi kerjanya di Ibu di Bekasi ya? Saya bekerja sebagai guru sejarah di SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Jadi jaraknya lumayan jauh dari rumah saya ke sekolah. Naik apa Bu? Saya selama ini naik kendaraan umum Pak. Oh, artinya Ibu senang dong sekarang kalau belajar di rumah? Atau untuk jarak jauh sih saya menikmati ya dengan adanya program Zoom daring kayak gini. Yang biasa saya lakukan dengan anak-anak. Tapi walaupun program jarak jauh ini, pembelajaran jarak jauh yang kami lakukan sebagai guru SMA, itu memberi zona nyaman sebenarnya, benar apa yang dikatakan Ibu Eli tadi, bahwasannya untuk tipe karakteristik anak SMA, mereka dengan kecakapan teknologi digital yang mereka miliki, yang sudah dibekali oleh guru-guru itu bermanfaat sekali dan bermakna buat mereka, apalagi kalau guru merancang pembelajaran dengan Google Workspace for Education, misalnya dengan pemanfaatan Google Classroom, kemudian ada membuat slide, kemudian animasi 3 dimensi, itu menarik sekali buat anak-anak yang sudah terbiasa dengan pemanfaatan teknologi digital. Itu tantangan buat mereka ketika mereka membuat misalnya diskusi interaktif lewat Google Meet. Nah, pemanfaatan hal-hal seperti ini yang tidak bisa dilakukan sebelum pandemi, ini adalah inovasi baru gitu. Tantangan untuk guru dan siswa untuk menaklukkan rasa ingin tahu mereka lewat digital, pembelajaran digital. Memang sih ada kendala juga bagi siswa-siswa yang tidak memiliki kuota internet yang cukup. Nah, sekolah kami memberikan layanan dengan laboratorium komputer khusus yang disediakan untuk anak-anak yang memiliki kendala belajar lewat jarak jauh. Nah, ini biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan kebutuhan untuk dibimbing oleh guru-guru, karena kami ASN, kami juga guru-gurunya juga ke sekolah Pak sebenarnya. Selama tahun 2020 dari bulan Juni itu kami ke sekolah. Oh, Ibu berarti ke sekolah terus tiap hari ya? Dibagi jamnya itu seminggu 3 kali. Jadi tidak tiap hari ya? Jadi guru-guru itu sebenarnya lebih sering ke sekolah dibanding di rumah gitu. Ya. Cuma karena pandemi. Yang tadi Ibu kan tadi bicara ideal kan, ada sisi positif, ada sisi negatif.
Kita ke Iya. kendalanya nih, Bu. Ibu mewajibkan nggak siswa atau murid itu untuk menyalakan video ketika Tidak wajib. Jadi khawatirnya Bu kalau dimatikan videonya Ibu lagi menjelaskan dia tidur gitu kan. Atau gimana? Ibu mengevaluasinya bagaimana? evaluasinya ketika cek ini aja, cek tugas. Ketika mereka saya tidak terlalu sering mengharapkan mereka hadir via video terus, Zoom terus, tapi ada kalanya mereka mengerjakan tugas-tugas mandiri namun kreatif lewat kuis, kemudian lewat pembuatan animasi, dan ringan tapi kreatif gitu, nggak terlalu berat. Karena saya guru sejarah, saya lebih suka bagaimana mengeksplor tokoh pahlawan misalnya, tokoh-tokoh pendiri bangsa, tentang keberagaman Indonesia, budaya Indonesia yang lebih dekat dengan situasi sekarang, bagaimana berempati terhadap korban pandemi misalnya, itu lebih dekat, lebih membangun kepekaan dan empati mereka gitu. Jadi guru artinya menurut Bu Endah, menurut Bu Endah konsep dari pembelajaran di rumah sebenarnya juga baik ya, tinggal dicari bagaimana kita merumuskan strategi untuk murid-murid nyaman dan bisa maksimal. Iya, karena maknaan belajar bagi kami itu ketika mereka responsif, punya tanggung jawab sosial, dengan cara misalnya mereka bagaimana berempati kepada orang lain gitu, bagaimana bertoleransi kepada orang lain lewat pembuatan poster. Nah, kemarin itu saya juga membimbing karya ilmiah remaja, bagaimana menulis artikel, kemudian membuat poster tentang pandemi misalnya, bagaimana kita berempati kepada tenaga kesehatan, seperti itu, berempati kepada teman yang sakit. Nah, membuat gambar itu lebih menarik. Kemudian satu lagi Bu Endah, sebelum saya bergeser ke Bu Fitri. Dari mutu ya, Ibu kan pasti sudah selama pandemi kan sudah ujian anak-anak ya. Ya. Ada pergeseran mutu atau barangkali justru malah meningkat? Untuk sekolah saya? Betul. Kebetulan kemarin ada peningkatan 30% mutu, anak-anak itu masuk perguruan tinggi negeri dan 2 kali lomba karya tulis esai tingkat nasional juara 1. Saya posting di media. Jadi anak-anak itu menggunakan media sosial seperti YouTube, kanal-kanal medsos yang lain itu untuk pembelajaran kreatif inovatif itu bermakna sekali gitu. Tidak hanya bermakna untuk peningkatan prestasi mereka yang konteksnya sesuai dengan situasi saat ini. Seperti Jadi itu. selama pandemi ini, kalau saya boleh tegaskan, 30% ada peningkatan sebanyak 30% mahasiswa di SMA 2 Bekasi yang masuk perguruan tinggi. Negeri. Oh, positif dong Bu ya, malah lebih SMA 12 Bekasi. Lebih positif 30%. Guru-gurunya memang harus aktif, Pak. Guru-guru itu membimbing satu persatu anak. Jadi kalaupun ada kendala langsung responsif. Saya pun maaf ya, peningkatannya atau porsinya yang 30%? Peningkatan prestasi masuk PTN. Karena memang tuntutan guru di sekolah kami itu harus punya anak yang dibimbing dalam satu kelas itu harus naik setiap tahun, entah itu 2 orang, 3 orang, jumlahnya ya, jumlah. Jadi kalau dibuat presentasi per sekolah, satu sekolah anak tiap tahunnya naiknya ada peningkatan sampai 30%. Nah, tahun ini meningkatnya 30% dibanding tahun lalu. Ya, jadi guru harus proaktif membimbing anak lewat tulisan. Mau gimana lagi? Kita nggak bisa ekskul pramuka, paskibra yang di lapangan. Mau nggak mau harus menulis. Ya, menarik sekali Bu Endah tadi karena ukurannya dan indikatornya ada peningkatan 30%, artinya di SMA 12 Kota Bekasi lebih banyak positifnya ya ketimbang ada kendala atau
dampak negatif pelaksanaan pendidikan pandemi. Biar menulis. Ya, oke. Terima kasih Bu Endah. Kita bergeser dulu ke ini, kembali ke Bu Fitri. Ini kita bahas lagi soal mahasiswa nih. Tadi ada hal yang menarik dari Bu Endah, Bu Fitri, bahwa ada peningkatan 30%. Nah, dalam konteks mahasiswa ini gimana nih treatmentnya agar prestasi teman-teman mahasiswa juga tidak tergerus lah selama pandemi, selama pembelajaran online ini. Gimana usulan Ibu untuk Kementerian Pendidikan atau pengalaman Ibu selama mengajar di kampus yang sekarang Ibu bekerja, kira-kira konsep atau strategi yang ideal agar mahasiswa nyaman. Tentu semua itu harus berangkat dari nyaman dulu Bu ya, untuk bisa mengajar. Gimana Bu kira-kira konsep yang idealnya? Iya sih, kalau berdasarkan pengalaman sih ya Pak Anton, memang kalau untuk pembelajaran online ini yang pertama itu memang motivasi ya, mereka termotivasi dulu ya. Nah, memang tadi seperti disampaikan sama sebelumnya, beberapa hal bisa dilakukan oleh guru gitu ya, misalnya menggunakan berbagai fasilitas, sekarang udah banyak banget, games atau gamification dalam learning itu udah banyak. Itu sebetulnya memang menyenangkan ya, berarti membuat mahasiswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran online. Walaupun kayaknya kesannya lucu-lucuan, main-main gitu ya, tapi memang ternyata dari situ kita bisa melihat sih banyak hal, misalnya bisa melihat absennya mungkin juga terlihat dari situ, jadi nggak harus mereka ada di Zoom kamera on terus ya, tapi ada hasil dari mereka join di suatu tugas-tugas yang kita berikan melalui aplikasi-aplikasi itu yang sifatnya games gitu. Terus juga membuat mereka juga lebih itu kan lebih terbiasa dengan teknologi dan lain sebagainya. Kritika tingginya juga lebih terasah juga dengan games tersebut. Cuma memang kayaknya itu belum bisa merata mungkin ya di semua kampus, di semua mahasiswa. Ada banyak kendala-kendala ya, resources-nya mungkin, tadi kuota dan lain sebagainya. Jadi memang sebetulnya memang perlu ya kalau memang mau dibuat supaya mahasiswa itu kualitasnya tetap baik dan siap bekerja ketika pandemi berakhir gitu ya. Karena kan nanti juga kita setelah pandemi ini kita juga nggak tahu lapangan kerja apa yang akan muncul baru, lapangan kerja mana yang akan mungkin justru akan hilang gitu ya. Nah, yang paling banyak tenaga kesehatan Bu sekarang. Iya betul, tenaga kesehatan. Terus kan sekarang banyak kerjaan-kerjaan yang akhirnya bisa lewat online ya. Jadi banyak lapangan kerja baru juga yang bisa dilakukan dengan secara online gitu. Jadi memang mereka memang tetap perlu disiapkan. Selain dari pembelajaran dari kampus, memang perlu berbagai tadi training ya, semacam kayak tambahan-tambahan skill yang mereka dapatkan yang bisa membekali mereka untuk ke dunia kerja gitu. Karena kan kalau di kampus aja gitu atau di sekolahan aja itu kan memang banyakan untuk sifatnya konsep, teori gitu ya. Nah, mereka harus bisa dibekali dengan berbagai berbagai keterampilan yang lebih aplikatif gitu. Gitu ya. Jadi banyak sih kalau kayak di BINUS itu mereka ada semacam poin. Jadi kalau mereka ikut conference atau ikut seminar, ikut workshop apa gitu ya, nanti dapat poin. Mereka harus ngumpulin poin tuh sampai berapa sampai lulus. Nah, jadi itu membantu mereka untuk bisa mengequip ya, memperlengkapi dirinya untuk berbagai skill-skill agar bisa lebih siap gitu terjun ke dunia kerja gitu. Dan itu memang sangat sangat disarankan juga ya buat mereka juga supaya selama pandemi ini kan juga ya siapa sih mahasiswa sekarang yang masih suka baca buku ya, pada jarang baca. Kita secara umum kan orang kita sangat rendah ya baca buku gitu, buku teks. Jadi memang mungkin dengan berbagai keterampilan dari seminar, dari workshop, dari itu mereka justru dapatnya mungkin lebih masuk gitu. Kalau kita ngarepin mereka untuk cari sendiri kan juga mungkin nggak semuanya ya bisa melakukan gitu. Jadi memang harus dibantu. Nah, menurut saya untuk sistemnya supaya bisa lebih terakomodir, memang ada kayak gitu ya, ada dari sisi kampusnya seperti mensyaratkan bahwa mereka harus mengikuti berbagai keterampilan yang sesuai sama profesi mereka. Misalnya kalau dari komunikasi, misalnya mereka harus bisa mengikuti kayak keterampilan atau profesional sertifikat gitu ya, sertifikat untuk public speaking misalnya, atau mungkin untuk journalism citizen journalism misalnya gitu kalau di komunikasi ya. Jadi ntar
kalau mereka terjun itu mereka sudah ada bekal lain yang lebih aplikatif gitu untuk diterapkan. Ya. Gitu. Jadi dari kampusnya membuat seperti itu, membuat semacam requirements ya, misalnya untuk mereka lulus mereka harus punya skill yang mereka dapatkan dari luar. Nah, dari pemerintah juga mestinya juga bisa membantu dalam hal menyediakan berbagai kursus tersebut yang bisa diakses mahasiswa. Jadi kan kalau gratis kan mungkin lebih mudah untuk mereka akses. Sekarang kan kebanyakan juga masih banyak yang berbayar gitu ya. Jadi kalau disediakan, difasilitasi oleh pemerintah, jadi skill-skill tersebut, sertifikasi tersebut mereka bisa peroleh secara gratis misalnya, itu kan akan lebih membantu. Dari situ sih kalau menurut saya untuk sinerginya untuk ke depan memang lebih membuat mereka memiliki skill yang lebih aplikatif gitu. Karena kita selama online ini kan nggak bisa banyak aplikasi gitu ya, nggak bisa banyak praktek gitu. Betul. Seperti itu Pak Anton. Tapi terakhir Ibu, melihatnya itu kalau boleh mencoba masuk ke evaluasi performa di kampus Ibu, mahasiswa yang sudah menjalani pembelajaran selama pandemi ini, mutunya menurun atau justru tadi seperti yang Bu Endah bilang meningkat? Kalau mau jujur ya, kalau mau jujur ya, agak susah sih ya Pak Anton, karena gini, kalau kita ini tergantung, ini makanya banyak hal yang faktor yang mempengaruhi ya. Kalau dari evaluasi itu memang karena tergantung juga instrumen yang untuk dijadikan evaluasi gitu. Makanya kalau misalnya instrumennya memang banyakkan hanya mengukur dari sisi misalnya kayak konsep atau apa gitu yang sifatnya tidak men-trigger critical thinking mereka, itu mungkin dapatnya banyak bagus Pak, karena mereka banyak bisa googling kan. Betul. Beda kan kalau misalnya kita ketemu langsung ujian di tatap muka kan mereka nggak bisa browsing, nggak bisa apa ya. Nah kalau ini mereka bisa dengan bebas googling karena kan pasti take home test kan kalau untuk evaluasi yang sifatnya untuk kayak kelulusan dan sebagainya. Nah, tapi jika itu dirancang, evaluasi dirancang untuk mereka lebih bisa logikanya jalan gitu ya, kritiknya jalan, itu mungkin bisa membantu juga di mereka dan kita juga bisa menilainya juga lebih jadi lebih bisa kontekstual gitu ya. Nah itu yang ribetnya. Kadang-kadang susah untuk membuat evaluasi yang tidak tidak hanya bisa di googling gitu. Jadi kita emang tantangan buat pendidiknya di situ sih, ketika melakukan evaluasi supaya bisa menilainya nggak cuma dari sisi konsep, karena konsep pun mereka tidak konsep sendiri, konsepnya dari googling gitu. Jadi harus yang lebih bisa merangsang logika mereka, merangsang critical thinking mereka. Itu yang tantangan juga buat pendidik. Nah, ini belum seragam kalau menurut saya, Pak. Belum seragam buat para pendidik itu membuat soal yang seperti itu. Jadi kualitasnya kalau kita lihat dari nilai aja itu belum tentu ya mengukur kualitas sebenarnya gitu. Jadi saya tidak bisa bilang seperti tadi Bu Endah bilang kalau akan meningkat karena ukurannya juga belum standar ya, belum jelas. Ya, memang perlu pembelajaran terus Bu ya, karena memang ini kan hal baru bagi kita. Walaupun sudah berjalan sejak Maret tahun lalu, tapi memang kita harus terus mencari sisi baiknya. Terima kasih Bu Fitri. Kata kuncinya memang satu, bagaimana kemudian memudahkan akses dan pemerintah, orang tua dan kalangan pelajar, mahasiswa dan guru ikut sama-sama berkontribusi untuk perbaikan cara pelajaran kita yang unik di era pandemi ini. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Anton Aprianto, pemimpin redaksi Tempo.co dalam acara Kabar Pandemi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Hampir 1 jam kita membahas, kita berdiskusi dengan 4 narasumber tentang masa depan pendidikan Indonesia selama masa pandemi. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri diskusi ini. Namun sebelum saya menutup diskusi, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Singkat saja, ibu-ibu, kata kuncinya adalah bagaimana kita sama-sama memberikan kontribusi yang positif untuk masa depan pendidikan dalam era pandemi yang semoga, dan saya sangat berharap, kita semua berharap segera berakhir pandemi COVID-19 ini. Kita mulai dari Bu Ice, silakan Bu, closing statement-nya. Ya, agar kita tetap dapat memberikan sumbangan positif untuk pendidikan kita di Indonesia, semua pihak harus menyadari yang pertama bahwa pendidikan adalah menyiapkan anak untuk menjalani kehidupannya. Oleh sebab itu, proses mendidik adalah memperkaya kebermaknaan, baik melalui proses pembelajaran oleh guru maupun orang tua, maupun dalam proses memilih materi ajar. Karena tujuannya adalah untuk menyiapkan anak-anak berpartisipasi dalam kehidupan di zaman mereka. Terima kasih. Terima kasih Bu Ice, semoga selalu sehat dan tetap semangat, Pak. Amin. 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 Ya. Kita ke Bu Elis. Silakan Bu Elis. Ya, terima kasih. Tentu saja pembelajaran di sekolah harapannya baik itu PJJ ataupun PTM terbatas, sekolah atau satuan pendidikan memang harus betul-betul berkoordinasi dengan tidak hanya orang tua komite sekolah tetapi juga dengan stakeholder lainnya yang siap mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan PTM terbatas dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak keluar dari peran pendidik atau guru di sini, yaitu memberikan layanan terbaik kepada peserta didik yang tetap walaupun PJJ pun kami harus berorientasi pada siswa, jadi pembelajaran yang tetap berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, accountable, dan juga harapannya nanti anak-anak tetap semangat dengan para gurunya pun tetap dibekali dengan upgrade pembelajaran terkait teknologi juga, jadi dikaitkan antara teknologi dengan pembelajaran di mata pelajarannya masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk anak-anak tetap semangat walaupun pembelajarannya masih menggunakan PJJ. Amin. Terima kasih Bu Elis Nurhayati. Ibu juga jangan lupa tetap sehat dan tetap semangat. Amin, amin. Terima kasih. Ya, kita ke Ibu Fitri. Iya, Anton. Yes. Tentang itu ya, kalau saya closing statement-nya Bu yang. Oke, baik. Kalau saya menilai Pak, satu hal yang bisa kita pelajari di pandemi ini, kita telah membuat arti baru ya buat pendidikan dan pembelajaran. Jadi selama pandemi ini, dulu kan yang belajar tuh murid sama guru, murid sama dosen. Pada masa pandemi ini semuanya belajar. Gurunya belajar, muridnya belajar, orang tuanya belajar. Jadi batas antara murid sama gurunya atau status murid bagaimana tuh jadi semakin bias ya. Karena selama pandemi ini kita semuanya kan baru, jadi semuanya belajar. Nah, menurut saya dengan begitu membuat jika semuanya belajar saling bekerja sama, ini baru kita bisa membuat misalnya sistem pendidikan yang lebih berhasil, lebih sukses, lebih bisa mengantisipasi apapun yang ada ke depan nanti. Kalaupun pandemi masih berlangsung panjang atau entah kita segera berakhir, tapi karena kita semuanya belajar, saling bekerja sama, ya semoga ini kita positif akan makin baik lah ke depannya.
Amin. Ya, amin, amin. Semangat terus Bu Fitri Handayani, memang tidak mudah apalagi menghadapi mahasiswa ya. Ya. Kita terakhir ke Ibu Endah. Baik, menurut saya merancang pembelajaran yang paling menyenangkan, kreatif, dan inovatif itu bisa dilakukan secara tatap muka maupun dengan digital. Nah, itu tergantung bagaimana potensi siswa yang menginginkan keduanya. Guru harus siap untuk melakukan keduanya dengan bekerja sama dengan orang tua maupun dengan guru pihak sekolah yang lain. Terima kasih Bu Endah. Pemirsa, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, saya singkat saja menyimpulkan untuk benar-benar mewujudkan dan bisa menjadikan pembelajaran di rumah selama pandemi ini memang sangat membutuhkan kerjasama antara pihak sekolah, guru, orang tua, dan dukungan dari pemerintah, terutama tadi mengenai subsidi-subsidi yang ada kaitannya dengan fasilitas kuota. Ini juga menurut kita penting Bu ya, karena memang akses komunikasi itu juga penting. Karena keterbatasan waktu, kita akhiri diskusi ini. Terima kasih kepada Ibu Ice Khadijah selaku pengamat pendidikan kita, Ibu Elis Nurhayati, Kepala Sekolah SMA 2 Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Ibu Fitri Handayani, dosen jurusan komunikasi Universitas Bina Nusantara, Ibu Endah Priyati, guru sejarah SMA 12 Kota Bekasi. Terima kasih sekali lagi kepada pemirsa juga kepada narasumber sudah bergabung. Semoga diskusi hari ini memberi manfaat untuk kemajuan pendidikan kita bagi murid-murid, bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Amin. Sampai di sini, terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat. Amin. Saya mengucapkan terima kasih. Amin. Assalamualaikum dan selamat siang pemirsa dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. sehat selalu. Ya, semangat juga.